Ibu-Ibu Mau Tahu bersama Cindy Fatah. Yuk, sini. Disponsori oleh Amalfi Ristorante and Bar, the best Italian food in town. Hai, Ibu-Ibu Mau Tahu bersama Cindy Fatah. Yuk, sini. Hari ini aku sudah kedatangan tamu istimewa lagi, yaitu Bu Uwi. Yeay, tepuk tangan. Sambut Bu Uwi. Uwi ini adalah salah satu sahabat saya. Yeay. Suami beliau juga adalah seorang aktor Indonesia. Mungkin kalau ada ibu-ibu angkatan saya yang dulu nonton tunggu, Three Musketeers. Oh ya Allah. Extravaganza. Ya, nggak milenial sekali itu loh Mbak Cindy loh, ya Allah. Iya kan Itu udah lama ya umur ya. Iya. Oke, jadi Ibu Uwi ini adalah salah satu co-foundernya 3 generasi. Boleh nggak gue baca dulu ya 3 generasi itu apa ya? Sini untuk gue terangin aja, boleh nggak? Boleh Oh, dong, boleh. silakan. 3 generasi. Jadi kenapa kita mau ngundang Uwi hari ini dari 3 generasi ini? Karena hari ini kita mau khusus membahas tentang sex education Luar biasa. untuk remaja. Remaja. teens. Oke. Berarti itu dari umur 13 sampai 19 ya. 13 to 19 ya. Jadi nanti hari ini kita akan sama-sama membahas tentang sex education for teens bersama Bu Uwi. Yes. Oke, Wi, Ya. tolong Wi ceritain dulu Oke. 3 generasi. 3 generasi, yes. 3 generasi itu adalah sebenarnya tadinya pusat informasi aja sih di sosial media. Dan kalau misalnya sekarang lihat sosial media itu kan sebenarnya banyak orang kayak pingin nulis ina itu kan. Nah, aku tuh agak gemes karena kayak yang nulis itu adalah orang awam dan kita belum tentu secara teori atau literaturnya itu ada apa enggak sih, kita nggak tahu. Nah, 3 generasi ini hanya ditulis di sosial media hanya ditulis oleh narasumber which is yang kompeten ya, either itu psikolog atau dokter. Tadi awalnya tuh hanya seperti itu, tapi semakin berkembang alhamdulillah, terus 3 generasi akhirnya kita punya biro psikologi. Jadi kita punya praktek di Kemang, di Klinik Brawijaya, kita ada di Bintaro, dan kita juga baru buka di Bandung. Jadi kita ada sekarang total 30 psikolog dewasa dan anak. Jadi kita bukan cuma kasih edukasi di sosial media, kita juga ada kelas-kelas bisa beli kelas di website, tapi kita juga buka praktek. Jadi kalau misalnya offline dan online. Jadi kalau misalnya ibu-ibu sekalian pada mau ngobrol dengan psikolog itu bisa di klinik ataupun secara online. Nice, banyak ya. Yang maksudnya pasti orang butuh lah ya konsultasi. Nah, Uwi sendiri konsentrasinya di remaja. Enggak sih, Anak-anak. sebenarnya aku itu backgroundku komunikasi, believe it or not. Oke. Tapi aku banyak ikut course 3 generasi dan sekarang psikologi, tapi sekarang ya kalau misalnya ngobrolin kalau tentang sex education oke lah, karena mungkin dari pengalaman pribadi juga gitu kan. Dengan aku suka sharing untuk keseharian aku di rumah dengan anak-anak gitu, dan aku juga ada program live IG secara reguler dengan psikolog-psikolog di 3 generasi itu seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali. Oke, Wi, kita langsung aja ngobrol sex education for teens. Luar biasa loh, baru sekali Luar ngundang biasa. langsung sex education. Karena ini penting. Iya, Ini sangat. penting secara gue juga punya anak teen juga, belum teen sih, masih 12 sih ya, tapi kan sebentar Pre-teen. lagi ya kan, pre-teen. Sex education bukan kadang-kadang di masyarakat itu kalau menyebut kata sex education apalagi for anak, for teens gitu ya, konotasinya tuh masih bukan sesuai dengan maksudnya, karena sex education itu kata sex education. Uwi bisa jelasin gak sih maksud dari sex education for teens ini tuh apa? Apa yang diajarin? Gimana ngajarnya apa? Sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin sex itself ya, sex itself itu kalau orang dewasa kan dengerinnya pasti apa sih? Coba sekarang Cindy aja dulu. Kalau kita ngomongin seks itu sendiri, apa yang langsung pikiran pertama kali? Intercourse. Oke, intercourse. Oke. Jadi sebenarnya sex education itu kalau dari 3 generasi sendiri kami kasih edukasi itu dari kepada orang tua itu dari kecil, dari toddler sebenarnya.
Dari toddler. Iya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya Toddler ngomong tuh berarti dari umur setahun 2 tahun itu terus kita ada step-stepnya sebenarnya. Nah, kalau misalnya tadi yang di-relate tadi yang Cindy bilang intercourse, ya itu yang ada di pikiran kita berdua mungkin ya. Yes. Oke. Sebenarnya enggak. Jadi sex education itu kalau misalnya buat anak-anak yang kecil-kecil gitu, kita belajar tentang body parts. Pertama-tama kita belajar tentang body parts. Jadi misalnya pengenalan kalau misalnya ada vagina, ada penis, terus kalau misalnya dalam body parts itu misalnya ada kayak ada beberapa private part yang orang misalnya nggak boleh pegang. Nah seperti itulah step-stepnya yang mungkin ibu-ibu juga udah tahu, mungkin anak-anaknya juga udah diajarin di sekolahnya. Nah tapi kalau misalnya kita ngomong masalah teens ya, masalah remaja itu it's another step yang PR lagi sih memang gitu. Itu semua mungkin kalau teenager itu semua udah tahu lah. Oke, ini private part gue, ini nggak boleh dipegang, ini nggak boleh dilihat. Dan kalau misalnya ada orang minta difotoin dikirim ya. Kalau sekarang kan kalau remaja yang suka kenakalan remaja lah ya. Kalau nggak peer pressure, kita suka menyebutnya peer pressure itu adalah dimana anak-anak remaja itu selalu kayak apa kata lingkungan gue deh. Apa kata teman-teman gue deh, itu matters gitu, itu buat remaja itu penting banget. Kayak gue nggak punya pacar tapi teman-teman gue punya, berarti gue harus punya pacar. Peer pressure itu tadi gitu. Jadi sex education untuk teens itu sangat beda dengan yang kecil-kecil. Jadi gimana, nah sex education itu buat teenager itu PR-nya adalah di mana itu kita lebih berbicara lebih serius lagi sama anak-anak, dan kita nggak boleh berpikir itu adalah sesuatu yang tabu. Itu dulu sih. Itu dulu. Karena persepsi itu dulu yang harus dihilangkan. Karena mungkin banyak ibu-ibu yang beranggapan kayak aduh, ntar dulu ngomongin kayak gini kayaknya tabu deh. Ntar dulu, nggak usah gitu. Tapi kan again, kalau misalnya nggak dari ibunya atau dari orang tuanya, kita mau ngarepin siapa sih? Anak-anak kita mau tahu dari mana sih gitu. Nggak mungkin dong. Maksudnya kita ngarepin anak-anak kita udah Google aja deh, nanti juga tahu. Nggak mungkin dong gitu kan. Pasti mau dari kita sendiri. Betul. Nah, sex education itu pertama yang kalau misalnya tadi Cindy bilang intercourse, sebenarnya sex education buat teenager itu adalah value. Itu nilai-nilai seperti apa yang kita ingin terapkan sebagai orang tua terhadap anak-anak regarding to sex education itu tadi. Karena sex itu is not just about intercourse. You know, kayak misalnya kita hugging, kita kissing, itu kan juga udah related to that gitu sebenarnya kan. Tapi sebenarnya yang mau kita ajarkan di sini bukan itu. Yang mau kita ajarkan di sini kepada ibu-ibu adalah gimana caranya pertama value seperti apa yang kita mau tanamkan kepada anak-anak kita. Okay. Jadi misalnya anak kita punya teman dekat ya. Aku nggak berani ngomongnya pacar ya, soalnya saya takut kalau sampai anak saya mendengarkan ini kan, ya. Iya. Pertama mungkin dari teman dekat. Ada beberapa orang tua, beberapa ibu-ibu kayak, anak gue nggak boleh pacaran dulu. Oke. Terus kalau sampai suka, terus bagaimana? Akhirnya dia backstreet, ya kan. Nah kalau ada juga yang ya udahlah nggak apa-apa, go ahead, anak gue pacaran aja gitu. Nah value itu tadi yang mesti ditanamkan. Sejauh mana sih lo boleh pacaran? Oke. Gitu. Itu value-nya itu ya. Value itulah. Maksudnya seperti itulah. Misalnya kayak mereka pacaran, kalian boleh pergi berduaan, nanti jam 9 udah harus di rumah. Kalian boleh kemana aja. Ada yang kayak gitu. Ada juga kayak boleh punya teman dekat, berduaan, pergi kemana, tapi ibu ikut atau ayah ikut atau didampingin sama siapa. Jadi kayak gitu-gitu kan, itu kayak value-value seperti itu. Terus value-value lain adalah yang ditanamkan adalah do's and don'ts-nya. Nah, itu dia. Batasan-batasannya. Yes, itu ya gimana kan? Tuh? Ya tiap ibu-ibu pasti punya itu beda-beda ya gitu. Jadi kalau misalnya aku bisa sharing yang dari aku sendiri, aku tidak melarang anakku punya teman dekat. Ya maksudnya kayak perasaan suka itu kan juga nggak bisa gimana caranya, nggak bisa gitu. Tapi kalau misalnya kita larang, nanti dia ngumpet-ngumpet, itu lebih serem lagi kan gitu. Jadi maksudnya aku tidak mau gitu. Jadi aku pinginnya anak-anak itu bisa terbuka gitu, apapun itu gitu. Nah value seperti aku bilang tadi, value setiap keluarga itu beda-beda. Jadi maunya seperti apa sih gitu. Boleh punya teman dekat, boleh nggak ketemuan, boleh nggak pergi nonton.
Kan pasti nanti ada step-stepnya tuh, boleh nggak pergi nonton? Oh boleh, tapi Bubu ikut. Bubu duduknya di sebelah mana gitu. Oke. Terus kalau udah nonton, boleh nggak nontonnya rame-rame? Oke. Terus tiba-tiba boleh nggak nontonnya berdua? Kenapa sih harus berdua ya? Kalau berdua emang kenapa? Iya pinginnya nonton film romantis. Oke. Terus kita bisa involve in a conversation ya yang lucu-lucuan aja sih. Emang mau ngapain sih kalau berduaan kayak gitu-gitu. Nah disitulah kita bisa menanamkan value-value yang kita mau gitu. Apakah sesuai agama kita? Apakah sesuai dengan value adat kita gitu. Macam-macam sih sebenarnya. Oke. Wi, sex education ini ya untuk kita bicarakan ke anak kita. Itu mulainya gimana sih? Apakah tunggu dia tanya dulu atau gimana gitu? Kita nih sebagai orang tua tuh memulainya gimana? Oke. Membicarakan sex education itu bukan kayak kita mau ngomongin hal-hal yang lainnya. Jadi kita nggak bisa nunggu saat yang tepat. Itu nggak bisa. Karena begitu kita menunggu saat yang tepat menurut kita, itu kita akan lose that momentum. Jadi kalau mau ngomongin tentang masukin sex education sama anak-anak teenager itu kayak begitu ada momennya aja kita omongin. Apakah kalau misalnya kita lagi nonton, apakah kita lihat aja gitu. Tapi nggak bisa kayak kita program Khusus. kapan gitu, nggak bisa karena ya itu aku bilang bisa lost the momentum aja gitu. Jadi memang kita harus begitu ada kapan kesempatan kita masukin gitu. Itu sih. Iya Wi. Anak-anak nih ya, teenager misalnya, kayak anak gue gitu ya, 12 tahun. Terus dia nonton film yang ada adegan kissingnya gitu kan. Pas ada gue gitu. Nah, gue tuh harus Tadi gimana? anaknya denger gak ya? Enggak. Mungkin nanti kalau dia nonton. dia karena gini, sekarang kan dia udah lihat TikTok, nonton di YouTube, terus juga nonton TV di rumah, suka kelibetan trailer movie, kissing lah, bahkan make love gitu ya. Ya itu kan kelihatan gitu, dan itu kan nggak bisa terhindarkan gitu sama anak-anak sekarang di zaman semuanya ada di sini gitu kan. Nah, pada saat mereka gini, apakah kita harus tunggu mereka tanya dulu? Atau langsung begitu kita lihat anak kita lihat terus langsung kita nak jangan gini atau gimana gitu, harus gimana Wi? Lihat responnya sih Sin, lihat responnya. Mau kalau dia santai aja kita nggak mungkin nanya apa-apa lah gitu, tapi kalau misalnya dia ya kira-kira oke, ya mungkin kalau dia udah mulai tanya mention sesuatu mungkin kita bisa. Jadi emang kita harus lihat keadaan saat itu seperti apa gitu. Misalnya kalau dia bertanya apa, mungkin kita kalau dia merasakan sesuatu, dia kok aneh ya rasanya atau apa gitu kan, geli gitu kan, kita bisa tanya perasaannya dia seperti apa. Kita mulai dari situ. Iya, apakah dia ngerasa kayak nggak enak ada ibu gue di sebelah gue nonton kayak ginian, tuh bisa juga kan. Oke, macam-macam. Bisa macam-macam. Jadi emang kita harus tanya dulu gitu. Jadi emang yang paling penting juga kalau dalam sex education ini adalah seperti tadi yang aku di awal tanya Mas Cindy. Menurut Cindy, sex education itu seperti apa? Jadi sama, begitu anak kita bertanya pada kita, itu sebenarnya berlaku buat umur berapa aja, termasuk teenager ya. Anak bertanya sama kita jangan langsung bikin persepsi sendiri nih. Itu dia tuh. Nah, sering ibu-ibu kan udah langsung duluan kan kayak, wah apaan nanya apaan nih? Padahal maksudnya mungkin bukan itu gitu. Iya. Misalnya pertanyaan seperti apa ya? Aku nggak kepikir sih sekarang pertanyaan seperti apa gitu. Tapi seringkali itu sebagai ibu-ibu kita akan freak out duluan gitu. Padahal it's nothing gitu. Jadi kita harus selalu ngebalikin, kita harus selalu jangan pernah persepsi sendiri. Jadi kita harus selalu bertanya, yang kamu tahu seperti apa? Yang sejauh ini yang kamu tahu apa? Itu misalnya kayak kalau di jalan-jalan kan sekarang di minimarket kan banyak dijual kondom kan, di kasir. Ya kan, maksudnya kalau misalnya teenager mungkin udah tahu, mungkin kalau preteen dia akan nanya, itu apa? Pakainya gimana? Kita jangan jawab dulu karena kita kayak pasti freak out, nggak mungkin nggak, ya kan? Kayak pertama kita freak out kayak kok dia udah nanyain terus jawabnya gimana? Pasti kan kita gitu. Tapi sebenarnya kita tanya dulu. Jangan-jangan anak juga udah tahu tapi dia mancing aja sebenarnya gitu. Jadi kita tanya dulu sejauh ini yang kamu tahu seberapa? Apa tentang ini? Oke. Gitu. Nah dari situ baru, jadi ada step-stepnya. Jadi nggak harus kayak langsung diperagain cara makainya apa, nggak harus gitu, tapi pakai step-step aja dulu. Kalau dia dijawab yang pertama, oh ini it's a protection, kalau dia diem, oh ya udah,
Jadi nggak usah dilanjutin. Oke. Tergantung Gitu. jadinya ya. Iya. Karena hal-hal kayak gitu ya emang mereka juga sih ya yang kalau memang mereka curious-nya tinggi, pengen taunya tinggi, ya mereka akan bertanya langsung dan itu balik lagi ke tadi ya, kita sebagai orang tua tuh emang nggak boleh lebih cepet judge ya. Wi, ya. Iya. Jadi kayak pemikiran yang ada di kita jangan taruh itu di anak kita gitu. Sebenarnya nggak sehoror itu kok, bener deh. Nggak kok gitu. Tapi ya itu again, kalau if we're talking about sex education ya kita nggak boleh merasa itu sesuatu yang tabu, itu aja dulu. Karena kalau kita udah feel awkward atau kita ngerasa agak risih ngomonginnya, anak kita juga tahu kan. Berarti things that I'm not supposed to talk to my mom about it. Kita kayaknya mendingan gak usah ngomongin ini sama nyokap gue deh gitu. Jadi emang kita harus open sih sama anak kita. Tapi kan kita nggak mau ya itu ya. Kita mau kalau bisa anak kita bisa ngomong segalanya ke kita, ya nggak sih? Nah itu adalah sebenarnya kemauan ibu-ibu kan. Iya. Nah itu adalah PR sebenarnya yang harus dijalanin, nggak bisa pas anaknya teenager. Itu adalah PR panjang dan bisa jadi konten sendiri. Itu adalah PR yang harus dijalanin dari anak itu bayi, dari balita. Jadi gimana caranya kalau misalnya lo ibu-ibu nih nggak punya kedekatan sama anaknya, ya tiba-tiba remaja, yuk kita ngomongin seks yuk. Nggak masuk. Nah, lo open dong sama gue, lo terbuka dong cerita lo udah ngapain aja sama pacar lo, mungkin nggak? Nah, seperti itu. Jadi emang itu adalah pembicaraan yang sebenarnya emang harus dipupuk dari kecil. Sex education tuh apa aja sih yang harus remaja tahu? Harus diketahui sama remaja. Pertama values itu tadi ya, values and values, karena setiap orang tua, setiap keluarga punya values yang berbeda. Apa maksudnya value-nya boleh kapan gitu-gitu ya? Macam-macam. Apakah boleh, apakah tidak, apakah kalau boleh itu bagaimana, macam-macam kan gitu. Kedua, boundaries itu juga penting. Boundaries itu maksudnya gini, misalnya dia punya so-called pacar itu tadi lah ya. Aduh berat banget ngomongnya, ya Allah. Bener deh, aduh yang namanya teman dekat. Ya misalnya dia punya teman dekat ya. Terus boundaries, nah kayak batasan itu seberapa sih? Misalnya kayak kita teleponan, terus nanti kita posting di sosial media. Apa sih yang boleh di-post, apa yang enggak gitu. Apa yang public should know and public should not know. Terus ya kalau misalnya ketemu, terus boundariesnya seberapa sih gitu, kayak gue boleh pegangan tangan. Habis pegangan tangan terus nanti akan ada timbul tuh perasaan-perasaan pingin apa. Nah itu tuh mesti kita sebagai ibu tuh harus bisa nerangin tuh kepada anak gitu. Karena terus terang anak gak akan kebayang. Contohnya gimana Wi? Misalnya gue anak lo gitu ya, gue tanya, gue umur 13 tahun nih gitu. Ibu, aku tuh punya pacar gitu, aku punya cowok yang aku taksir banget. Terus dia pegang tangan aku. Pas dia pegang tangan aku tuh aku rasanya gimana gitu, geli-geli gitu. Aku gimana ya Bu gitu. Ya, nah itu kembali lagi ke kalau misalnya ibunya ngasih ya dipegang tangannya apa gitu, mungkin bisa digali kayak perasaannya seperti apa, geli-gelinya tuh kayak apa gitu. Terus habis itu ngapain, bisa digali kayak habis pegangan tangan terus kalian ngobrolin apa gitu. Nah tapi itu untuk 13 tahun mungkin cuma begitu anaknya udah besaran, seperti anak saya deg-degan bener, walaupun punya teman dekat tapi tidak pernah kemana-mana sih ya, cuma tetap aja deg-degan. Ya itu yang terus yang aku tiap hari aku selalu kayak ngomongin, tadi ngobrolin apa sih sama cowok itu, ngobrolin apa sih, cerita dong gitu, kayak gitu-gitu sih aku selalu omongin. Terus kayak kita selalu terutama dari aku lebih sering kayak boundaries itu yang aku kasih tahu, inget ya gitu, boleh yuk kita pergi, tapi Bubu ikut karena emang aku belum ngasih mereka pergi berduaan tuh belum gitu. Boundaries itu yang pokoknya jangan sampai ngelewatin yang ini, ngelewatin itu tuh maksudnya yang si boundaries tadi, batasannya itu maksudnya sampai kissing, enggak cium pipi kanan, cium pipi kiri, enggak usah lah ya gitu, enggak usah. Ya itu makanya mungkin ibu-ibu di sini juga mungkin ada yang oke aja, nggak apa-apa kok gitu. Terus ada kan yang sampai mereka pergi mungkin umur 15 16 juga sekarang ada beberapa yang udah mereka clubbing sendiri ya kan, kayak pulang.
Uwi kalau misalnya buka kelas nih buat sex education yang teen ini, yang remaja kan Uwi kan sering kan buka-buka kelas itu. Yang Uwi ajarin tuh apa aja sih selain dari value itu? Setelah value itu terus apa lagi the next stepnya yang lebih dalam lagi gitu? Oke. Yang tadi kalau value itu kan ada yang do's and don'ts-nya kan. Do's and Terus don'ts, kalau ada yes. beberapa orang tua juga yang go ahead gitu ya, maksudnya lo boleh pacaran gitu, tapi mungkin mereka dapat sex education-nya itu sendiri gitu. Jadi misalnya kayak sex education-nya itu berarti udah berhubungannya itu. Jadi nanti Udah physical touch-nya nih. Okay. Jadi kayak dari pegangan tangan, terus mulai kayak hugging-nya apa-apa, terus nanti mungkin kita akan kasih tahu juga dari sisi medisnya bahwa kalau misalnya udah ngomongin kalau udah berhubungan nanti efeknya apa, bukan hanya secara medisnya ya, tapi secara psikologis. Iya, itu kan baru pacar. Kalau misalnya akhirnya putus, terus nanti bapernya kayak apa coba kalau semua udah dikasih. Nah kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Iya. Yang Wi temuin di masyarakat itu tuh apa bedanya yang anak teenager ini yang sudah dibekali dengan sex education dari orang tuanya sama yang belum? Apa yang Wi sering temuin? Oke. Kalau yang sebenarnya ini aku dari teman-teman anak. Iya. Kalau yang belum, aku pasti sih semua anak-anak udah dibekali terutama dari sekolahnya ya. Yeah. Tapi kalau misalnya dari orang tuanya, aku sendiri tidak tahu tuh. Karena di rumah kan ya itu ada beberapa keluarga yang beranggapan kalau ngomongin seks itu is something tabu lah ya gitu. Jadi mungkin sama sekali mereka nggak pernah ngomongin, dan mereka go out and then mereka mungkin pacaran atau apa ya, mungkin jadi gone overboard aja, jadi melewati batas aja gitu. Itu sih sebenarnya. Anakku juga suka cerita, maksudnya kayak ya ada beberapa bukan temannya ya yang dia dengar gitu. Jadi ya gone overboard mungkin. Ya nggak tahu ya apakah itu sesuai dengan norms atau value yang udah diterapkan di keluarganya, mungkin it's okay with it gitu. Kita nggak tahu. Iya, karena kan sekarang itu ya, kalau misalnya anak yang sudah dibekali sex education dari rumah, dari keluarganya, udah nggak ada rasa penasaran, ya nggak sih Wi? Nggak juga sih, menurut aku sih nggak juga ya, karena penasaran itu is something yang ya out of our control ya sebenarnya ya. Kita nggak bisa apa-apa, tapi kita bisa membekali anak kita. Menurut aku kita bisa membekali anak kita dengan value-value yang tadi itu, dengan boundaries. Jadi kayak limitnya seberapa, apa do's and don'ts-nya gitu sih. Itu yang kita bisa lakukan gitu. Tapi kalau masalah penasarannya, I'm sure of it bahwa mereka penasaran sih. Siapapun pasti penasaran di umur itu gitu ya. Pasti penasaran dengan yang namanya seks ini gitu ya. Karena berhubungan dengan perasaan dan sebagainya itu. Iya kan? Iya. Seru ya. Iya, karena emang sesuatu yang ini ada di depan mata loh. Maksudnya kalau misalnya kita mau lari dari ini, nggak mungkin. Sama kayak kalau misalnya aku haus, aku pengen minum kan. Aku haus, masa aku disuruh lari gitu. Ya nggak bisa, penasaran juga kayak gitu sih. Iya benar. Hal apa yang paling membuat lo kaget selama ini menemukan fakta di lapangan tentang para remaja ini mengenai seks? Kebanyakan orang tua beranggapan kayak, nih anak gue masih polos banget. Nah, mukanya masih polos, masih belum ngerti apa-apa. Ternyata. Anaknya luar biasa taunya. Iya. Itu yang fakta di lapangan yang lo banyak temuin. Jadi kayak ya banyak orang tua yang beranggapan seperti itu kan, kayak aduh mukanya masih polos banget, nggak pernah begaul, nggak pernah nonton macem-macem, sosial media juga nggak pernah buka apa-apa kok gitu. Tapi kan ya maksudnya mereka kan ya normal ya, maksudnya ini anak normal gitu, berkembangnya juga secara normal itu gitu naluri manusiawi. Iya, naluri manusiawi lah gitu. Iya ya. Iya kan gitu. Balik lagi emang ternyata kita yang harus punya edukasinya ya. Tadi kata Uwi, kedekatan orang tua dan remaja itu nggak bisa tiba-tiba. Nggak bisa. Ya kan? Boleh nggak Uwi ceritain step-stepnya? Oke.
Sebenarnya itu kan dari hamil ya, dari hamil. Boleh loh ibu-ibu, buku kalau misalnya ada ibu-ibu di sini yang masih hamil juga bisa beli bukunya 3 Generasi, tetap lo jualan. Seri anti panik kehamilan. Anti panik itu ya. Oke, itu gimana, Wi? Jadi waktu dari hamil juga kan udah ngobrol di perut, terus begitu bayi sering diajak ngobrol, terus bangun kedekatan sih sebenarnya, komunikasi gitu. Bukan berarti kayak kita nggak pernah ngajak ngobrol, apalagi kalau bapak-bapak kan mungkin kalau misalnya masih baby kan bingung kan mau ngajak ngobrol apa ya, anak gue ya nggak ngerti apa-apa kok. Tapi sebenarnya itu adalah komunikasi itu adalah membangun kedekatan dari kecil sih sebenarnya. Jadi kayak misalnya kayak kalau ibu-ibu tuh nganter jemput sekolah, ya kita bukan berarti kayak kedekatan itu kita bangun cuma nganter abis itu ngasih makan apa segala, enggak, tapi kayak main bareng, terutama yang dari kecil-kecil ya, main bareng, terus kayak bacain cerita apa segala-segala dari kecil itu. Nah itu terus dipupuk terus sampai komunikasi terus kalau misalnya masalahnya pritin itu udah mulai kan kayak anak-anak udah mulai kayak, anak gue susah diajak ngomong, nggak pernah cerita apa-apa sama gue, soalnya dia sukanya diem aja, kalau nggak terbuka, atau nggak senengnya di dalam kamar gitu. Nah itu gimana caranya kalau misalnya emang dia punya komunikasi yang bagus dari kecil sama anak-anaknya, ya gimana caranya dia pasti tahu, pasti mengenali anaknya. Saat-saat dimana dia bisa masuk untuk bisa ngobrol sama anak-anaknya gitu. Jadi komunikasi itu sih yang harus terus dibangun supaya bisa lancar komunikasinya begitu anak itu teenager gitu. Oke. Wi, ada masalah penyakit apa nggak Wi yang dihadapin sama anak-anak teenager ini terkait dengan itu ya? Kalau teenager penyakit ya maksudnya kasusnya sih macam-macam ya kalau di 3 Generasi ya. Cuma kalau yang sangat ketara banget di aku pribadi itu adalah regulasi emosi ya. Itu yang sebagai orang tua itu adalah sesuatu yang baru lagi yang kita mesti ajarin gitu. Kalau relate to sex education, karena misalnya kayak dia punya teman dekat itu tadi. Terus dia jealous atau dia kayak sedikit posesif, itu kan adalah perasaan-perasaan baru yang timbul, yang merasa memiliki yang sebelumnya waktu dia kecil dia belum pernah kan gitu. Jadi kayak campur aduk perasaan itu yang gimana caranya kita harus bisa menerangkan ke dia, oh itu namanya jealous, artinya berarti kamu nggak mau dia main sama yang lain. Oh nggak bisa, nggak boleh begitu karena gini-gini. Nah itu kita terangin lagi si boundaries itu tadi gitu. Nah kayak gitu-gitu tuh dia harus belajar. Yang PR banget adalah belajar caranya dia ngeregulasi emosinya dia gitu, caranya supaya dia nggak gampang jadi marah gitu. Dia kan sering banget kan kita lihat orang tua ibu-ibu mungkin pada bilang, anak gue kok sekarang jadi nakal banget ya gitu, jadi suka marah-marah, jadi susah dibilangin gitu, padahal nggak seperti itu gitu. Karena memang kalau remaja itu kan pembentukan otaknya kan belum sempurna kan, jadi memang dia untuk mengelola emosi dan lain-lainnya itu memang dia harus belajar lagi gitu. Nah belajarnya dari kita. Iya, menarik banget ya. Ternyata yang namanya sex education itu tuh bukan berarti physical touch-nya ya, bukan berarti sex yang di bayangan kita dewasa ini ya. Sex education for teens justru value-value-nya itu ya, maksudnya kamu sebagai laki, kamu sebagai anak perempuan, perasaannya, ini segala macam. Jadi sebenarnya sex education tuh seks sebagai ya gendernya ya, iya. Perasaannya, pemikirannya segala macam, sehingga itu yang membawa mereka bagaimana mereka membawa diri mereka sampai ke tingkat yang selanjutnya. Sampai itu pertama kali suka gitu ya sama lawan jenis aja kan yang kita tanya, kenapa sih suka sama dia? Cantik gitu kan. Itu kan juga udah kan mata tuh yang berbicara di situ. Nah, itu kan udah lead ke arah sana lah gitu, kayak oke, cantik, badannya bagus, dia tinggi, dia lucu, dia imut gitu, kayak ada juga yang pinter dia Bu gitu, terus ada juga yang enak banget Bu diajak ngobrol gitu, yang suka kayak gitu kita lah, yang kayak gitu-gitu. Nah itu ya itu pelan-pelan kayak kita gali lah ke anak-anak kita, oh kenapa sih mulai suka, oh itu berarti perasaan baru ya, mulai timbul rasa suka itu, kayak gitu-gitulah. Jadi nggak langsung jeder kita ngebahasain Kama Sutra gitu loh. Itu dia ya, jadi rupanya salah persepsinya di masyarakat selama ini adalah itu dia ya, maksudnya sex education selalu konotasinya ya si seks aja gitu, padahal sex education bukan itu gitu ya. Sex education tuh lebih kepada ya pengenalan inilah ya, pengenalan diri secara pribadi gitu ya Wi ya, perasaan, pemikiran segala macam, karena
itu awal mulanya sih ya kayak tadi Uwi Iya, bilang iya, kan, iya. melihat anak baru bisa punya perasaan suka lihat Iya. matanya atau Mm-mm. apa itu kan awalnya dari situ ya Wi ya. Mm-mm. Dan itu berkembang jadilah fantasy yang Iya. physical touch itu Iya. gitu ya Wi ya. Itu kalau ngomongin teenager ya, tapi kalau Teenager. udah ngomongin preteen itu beda lagi. Preteen kan lebih Oke. kayak persiapan buat dia mens, Oke. persiapan buat dia akil balik, Iya. nanti ada mimpi basah. Jadi taking care of the hygiene sih sebenarnya gitu. Itu gimana? masuk ke sex education juga. Itu semua sebenarnya. Jadi emang ada runtutannya, itu ada runtutannya semua gitu. Oh, Ya kan oke. kalau misalnya ya mereka udah ngerti lah body parts, private part yang Betul. mana yang boleh dipegang, mana enggak, apa yang kalau tiba-tiba ada apa lawan jenis atau apa minta kirimin foto boleh apa enggak kayak gitu-gitu. Iya. Kayak ya seperti itu sih. Jadi Itu emang banyak. ada iya Banyak jadi terjadi ya Wi ya. banyak banget. Banyak Ya banget. itu karena perasaan-perasaan keremajaannya Iya, yang iya. Peer belum- pressure peer juga. pressure Iya, dan iya. mereka belum bisa kontrol kali Iya, ya, belum iya. bisa mengontrol Mm-mm. apa ini gitu, kok gue kepengen banget ngelihat Mm-mm. badannya dia gitu Iya, kali iya, ya. Jadi terus adanya handphone segala Iya, macam iya. itu jadi mendukung gitu ya. Hmm. Itu makanya itulah jadi peran orang tua tuh rupanya pendekatan ke anak tuh lebih ke perasaan-perasaan kayak gitu, lebih ke psikologinya itu ya Wi ya. Kita harus ngenalin anak kita sih banget. Karena kayak kok gue udah gak kenal anak gue lagi sih, kayak sekarang kok anak gue berubah gitu. No, it's not that gitu, tapi memang ya pasti perubahan itu adalah preteen terus teenager gitu pasti ada lah gitu. Tapi there is no reason untuk kita bilang tidak mengenali anak kita lagi gitu loh, enggak gitu loh. Yes. Sebenarnya bukannya mereka jadi rebellion, enggak. Bukan. Tapi gimana caranya kita bisa tetap punya a good communication, good attachment sama anak-anak kita, itu sih sebenarnya. Itu dia ya. Dan itu PR. Itu PR banget. banget buat kita Kayak orang tarik tua ulur, ya. tarik ulur itu PR banget. Karena kan kita yang harus lebih pinter ngebaca situasi Yes. dia dong, ya Yes. kan? Nggak bisa kita yang kalah sama anak kayak zaman Enggak. sekarang. Anak gue udah lebih pinter Nah, daripada gue. enggak ada. Semua dia udah Bubu bisa lebih lihat pinter, di- sorry, nggak bisa. harus tetap begitu ya. harus. Memposisikan kita Yes. sebagai orang tua bahwa, hey, saya Yeah. lebih I know tahu better. Iya. pengalaman gitu kan. Kamu Heeh. walaupun bagaimana, dengarlah gitu Iya, ya. iya. Tapi memang anak sekarang itu emang nggak bisa di direct gitu loh, Sin. Iya, Jadi kayak kasih order gitu, kita nggak bisa sekarang. Anak sekarang tuh juga pintar-pintar. Jadi gimana caranya kita harus bisa have a discussion, good discussion ya sama Good anak-anak kita. discussion. Menurut kamu, kalau gini gimana? Jadi bukan menurut bubu atau menurut mama atau menurut ibu, enggak gitu, tapi harus kayak ya open discussion aja Open gitu. Menurut discussion. kamu kalau misalnya gini gimana, terus nanti dan mereka harus tahu kayak everything they do, apapun yang mereka lakukan itu ada konsekuensinya. Yes. Apapun itu, mau cuma pergi berdua nggak ngapa-ngapain, mau cuma pergi berdua terus nanti gandengan doang gitu, tapi everything you do has consequences gitu. Seru banget ya. Sebenarnya itu ngebalikin ke diri kita sendiri sih ya Wi ya. Mm-mm. Ya kan Iya, pada masa self-reflect. kita mengalami Iya, itu iya. gitu kan. Iya. Sekarang ya dan kita udah lebih tahu Hmm, kalau begini efeknya gini, pegangan tangan aja iya. bisa meningkat Iya, ke iya. pengen kiss-kiss Iya, gitu iya, kan. iya kan, iya. Pengen kiss-kiss meningkat pengen Mm-mm. hugging Iya, gitu kan. iya, Nah, iya. hal-hal kayak gitu tuh perlu ya kita sampaikan ya itu ya dalam masa komunikasi ngobrol sama anak itu kita sampaikan iya, ya Wi ya. tapi ya itu step by step ya, jangan Step by tiba-tiba step. jeder kita kasih Kama Sutra, enggak ya gitu. Yes. Tapi step by step itu tadi, pertama ya kita harus tahu apa yang anak kita udah tahu dan kita kasih, dia bertanya apa, kita kasih jawaban yang A dulu. Oke, Iya. satisfy dia, diem aja, ya udah coba yang B. Sesuai dengan pemikiran dia ya, Iya. level pemikiran dia ya. A ya udah diem dulu aja. Kalau misalnya dia masih belum satisfy, dan B, oke, masih Oke. belum juga, oke naikin ke C, tapi pelan gitu. Pelan-pelan. Iya. Gitu. Wow, itu kerjaan berat sangat, loh sangat. buat orang Jadi tua. emang bener kayak being a mom, being a parents itu is a lifelong learning journey, itu banget sih. Aku percaya banget itu. Karena emang waktu kecil anak-anak kan kayak belajar cuma emosi, marah, sedih, apa dulu kalau anak-anak masih tantrum nikmatin aja dulu lah gitu ya, nggak apa-apa gitu. Cuma begitu anak-anak udah remaja, terus ya emosi kita udah, kalau yang tadinya diomongin ya masih nurut-nurut aja, alah paling nggak mau mandi lah, nggak mau makan, susah makan, GTM apa ya gitu, masih bisa lah ya, masih bisa dia balok-balokin dikit ya, akalin dikit gitu. Tapi kalau misalnya udah ngomongin remaja and related to sex education gitu, we really have to know apa anak kita,
di saat kapan kita bicara dan di saat kapan kita harus have a good discussion gitu. Serius ya, Wi Yes. ya. Emang bener-bener harus serius. Serius tapi bukan menakutkan ya. Enggak. Serius tuh Santai. lebih serius dari kayak dari kitanya, kitanya. ya Kita kan, juga nggak boleh sembarangan nih kita nyampein ya gitu ya, Wi. iya, jadi kita juga harus confidence juga, maksudnya nyampeinnya juga kita kayak ya santai tapi tidak merasakan itu sesuatu yang tabu yang untuk dibicarakan gitu ya, tapi kita juga harus bisa ngomongnya tuh gimana ya, supaya bisa ngena gitu. Ya ibu-ibu lah yang tahu gimana, Iya, kan pasti bener. beda-beda kan. Bener-bener. Wi, banyak hal-hal yang bahaya seperti kasus-kasus pelecehan seksual di luar sana yang terjadi gitu ya sama anak-anak. Ya kita tahulah baru-baru ini ada yang viral ya cerita ya seorang guru agama yang memperkosa anak-anak muridnya gitu ya. Sementara anak-anak murid ini juga itu karena mereka tidak dibekali dengan sex education atau gimana? Ya pertama mereka nggak dibekali dengan value-value itu tadi sih. Kalau menurut aku ya, karena ya mereka kan nggak, ya do's and don'ts itu tadi kan. Iya. Kayak dari kecil mereka diajarin ini private part, ini nggak boleh dipegang apa segala gitu. And Iya. how to say no, Yes. how to stand up for themselves, itu Iya. panjang sebenarnya runtutannya sih. Jadi kayak how to stand up, mungkin anak-anak itu mereka nggak berani speak up, atau mereka nggak berani say no, atau mereka nggak berani stand up for themselves gitu loh. Jadi itu juga yang aku ajarkan kepada anak-anak gitu, kayak dari mereka, kita sempat ngebahas masalah itu juga gitu, kayak there are things that you should be worried about, or there are things that you should pay attention gitu. Misalnya kayak kalau misalnya cowok mungkin fine aja gitu, tapi kalau cewek gitu ya, misalnya kayak Noel apa gitu tuh nggak boleh gitu, kayak gitu-gitu tuh harus diomongin gitu. Harus diomongin, dibekali ya. Dibekali kayak gitu-gitu kan sebenarnya. It's not just about the sex education itself gitu, tapi sebenarnya kan itu emang gimana caranya, itu harga diri lo gitu. Ya itu sih sebenarnya dari kecil, kayak things yang do's and don'ts tuh yang mana aja sih sebenarnya gitu. Jadi kayak and you have to learn to speak up. Sebenarnya harus berani sih, kayak lo nggak boleh, atau lo harus lari atau apa kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Iya. Jadi sebenarnya pelecehan seksual di luar sana sebetulnya bisa dihindari selama anak-anak kita bekali bahwa do's and don'ts-nya itu ya. Yang mana kalau ada orang yang lo nggak kenal, yang kamu nggak kenal, dia nggak boleh pegang gitu misalnya kan, atau kalau dia sampai ngeliatin kamu atas bawah, kamu harus speak up gitu kan? Iya, atau misalnya di sekolah mereka main bercanda-bercandaan gitu ya, bercanda-bercandanya itu juga ada yang mengarah ke sana. Nah itu juga kalau misalnya kita tahu atau kita lihat, ya itu kita harus tegur. Kita nggak bisa diem aja gitu. Kadang-kadang juga antara kakak adik juga suka bercanda yang suka mengarah-arah ke sana. Nah itu juga kita harus tegur itu. Bukan tegur sih, tapi kayak kita harus kasih pengertian bahwa gini bahwa itu nggak boleh karena gini gitu loh. Karena pelecehan seksual itu kan terjadi di mana aja ya sebenarnya gitu. Bisa di mana aja. Iya kan? Dan bisa lewat apa aja ya. Iya. Yang termasuk pelecehan seksual tuh apa aja sih, Wi? Dari sosial media very easy. Dari sosial media itu paling ketara kan. Maksudnya kayak orang cuma komen gitu aja, tapi kan related to whatever it is lah, maksudnya badan kita atau apalah gitu. Body shaming gitu maksudnya. Bisa. Oke. Gitu. Nah terus ya di sekolah, di pekerjaan, atau ya di teman-teman main, sebenarnya bisa di mana aja sebenarnya. Yang termasuk pelecehan seksual tuh mulai dari apa? Kita ngomong. Verbally? Yes. Verbally itu juga termasuk. Ngomentarin salah satu bagian tubuhnya gitu misalnya. Oke. Terus apalagi yang terjadi di luar sana yang sampai si anak-anak ini harus ngerti nih, anak remaja ini harus ngerti bahwa kalau kamu diginiin itu namanya pelecehan. Oke. Jadi pelecehan seksual itu kan macam-macam sebenarnya kan. Jadi kayak misalnya kalau kita dicolek atau apapun itu gitu. Jadi memang itu harus diajarin kayak apa aja sih sebenarnya yang kita teman-teman boleh, apa yang enggak gitu. Once you feel uncomfortable atau kayak mulai nggak enak, nah itu udah nggak benar. Jadi itu udah past your boundaries. Nah itu mungkin sudah terjadi pelecehan di situ gitu. Apapun itu, mungkin bukan pelecehan seksual, tapi itu mungkin itu sudah mengganggu seanak secara batinnya gitu kali ya. Kok aku dibilangnya begini gitu ya. Nah itu dia boleh maksudnya kita bekali dia, kamu boleh speak up, bilang no gitu ya, say no atau apa gitu ya. Bener-bener ya Wi ya. Jadi emang bener-bener pelajaran itu emang dimulai dari rumah banget ya Wi, dan emang harus dari kita orang tuanya sendiri ya Wi. Kita nggak mungkin
minta anak-anak kita Google aja deh pelecehan seksual tuh mungkin. apa. Yang ada Iya, makanya iya kan, maksudnya kayak cari aja situ di Google deh gitu kan, enggak kan gitu. Nggak Jadi emang mungkin. kalau emangnya kita bisa, ya bukan emang kita harus bisa, kita Harus harus bisa. bisa gimana caranya gitu. Oke. Dan itu ya itu nggak mungkin cuma ngomong satu kali, Mhm. itu harus setiap hari. Setiap hari. Karena itu kan kembali lagi, Pembentukan soalnya, iya, pembentukan opini, iya. persepsi ya Jadi Wi ya. emang itu kan kembali lagi ke values tadi. Value lagi. Oh iya, gue tuh diajarin emang gue tuh nggak boleh dicolek-colek. Gue tuh emang itu emang values yang gue diajarin di keluarga gue gitu. Emang dari gue kecil gue diajarin ini tuh nggak boleh gitu. Kalau udah batasan gue tuh cuma sampai sini. Kalau lo udah gituin gue berarti itu udah ngelewatin batas gue gitu. Jadi ya gue nggak mau gitu. Nah kayak gitu-gitunya kan. Ya. Kalau anak nggak dibekali sama orang tuanya, ya udah. Iya, dia Lepas aja pikir semua. di toel tuh Ya, nggak apa-apa oh, nggak apa-apa. gitu ya. Minta kirimin dong foto apalah gitu, kirimin dong gitu. Oh ya dikirim. Kirimin dong foto ini. Oh ya dikirim gitu. Ya nggak apa-apa. Nggak ada, ya kan nggak itu boundariesnya nggak ada gitu, kayak ya udah batasan-batasannya nggak ada. Orang I love you kok, you love me, ya udahlah ya. Iya. You will forever be mine lah gitu. Apalagi kalau baru-baru kan bucin banget kan ya, Bucin gitu. ya, Kayak semua dikasih kan Iya, gitu. iya, Tapi iya. kalau misalnya sebagai orang tua kita bisa nih kayak kasih si value-value tadi, boundaries yang tadi gitu ya. Terus akhirnya si anak bisa, oh iya ya bener ya. Jadi mikir Nah, ya. ya bener ya gitu. Mhm. Iya, Berarti- jadi banyak sih sebenarnya kayak ngerokok aja, Hmm. ngerokok. Teman-teman yang ngerokok dia nggak ngerokok gitu. Kayak ya karena ngerokok itu bisa ngerusak paru-paru, apa bisa bikin addicted, apa segala gitu. Ya itu. Tugas kita tuh memang membekali anak-anak secara detail sebenarnya Wi ya. Mm-mm. Iya kan? Mm-mm. Secara detail banget kan. Mm-mm. Bahwa kalau misalnya para remaja, anak-anak nih sekarang deh gitu ya yang melakukan kirim-kiriman foto ya. Mm-mm. Itu kan kita harus kasih tahu dia sebelumnya bahwa akibat dari social media viral ini yang tidak bisa lagi di stop ya Iya. kan. Once kamu post itu Iya udah ada. selamanya akan ada di dunia Iya. maya. Nah hal-hal itu kan yang memang harus kita Iya. tanamkan banget ya. Jadi it's more than apa ya, kalau ngomongin, apalagi kalau ngomongin sosial media ya, begitu anak itu pegang sosial media itu juga ada do's and don'ts-nya, Ya, ada kita values-nya, kasih tahu apapun dulu, itu kan. yes. Lo boleh post, oke, boleh punya sosial media. Kenapa sih pengen punya sosial media? Oh karena ini. Oke, udah ngerti belum kalau sosial media itu nanti dilihat semua orang, gini berarti harus tahu yang boleh diposting gini, yang nggak boleh gini gitu, kenapa gitu. Nah itu discussion lagi. Jadi harus semua sih apapun itu gitu. Apapun itu ya harus detail dan Iya. mendalam gitu ya Wi ya. Iya sih benar sih. PR kan? Iya. PR tapi seru sih ya. Iya, Ya, tapi karena memang itu that's life sih. iya, tapi ya itu aku bilang. Jadi kalau misalnya kita nggak punya good attachment, good bonding dari bayi, terus itu PR-nya tuh lebih berat lagi, lebih banyak lagi. Jadi kayak kalau tadinya PR-nya mungkin cuma segini gitu ya. Kalau misalnya nggak dibuild dari kecil, tiba-tiba remaja terus you need to have sex education dan segala-segalanya itu mau diomongin, ya PR-nya jadi segini, kayak mesti dirapel aja gitu. Iya benar gitu ya. Sebenarnya nggak ada kata telat ya. Enggak. Ya pokoknya ya itu kita bagaimana kita menghadapi situasi umurnya anak kita aja ya. Dan itu tadi ya Wi ya, kita harus bisa mancing ya istilahnya ya. Bukan kita yang ngasih tahu ina itu sesuai pikiran kita padahal dia belum nyampe gitu kan. Iya. Jadi emang kitanya dulu yang harus tanya. Biasanya gimana sih Wi cara nanyanya? Tapi kalau teenager sih most of the time sih mereka udah ngerti lah ya, udah tahu semua sih menurut aku ya. Iya. Tak yang belum tahu tuh mungkin preteen yang masih penasaran, masih cari-cari tahu gitu, itu mungkin preteen gitu. Jadi kita memang harus menggali sih mereka sejauh mana mereka tahu gitu. Apa sih yang mereka tahu, jangan-jangan mereka yang mancing kita kan. Nah jadi memang kita harus tanya gitu. Kalau misalnya preteen ya itu aku bilang step by step gitu. Tapi kalau teenager mungkin udah bisa lebih dalam lagi kita ngegalinya gitu. Jadi lebih dalamnya tuh kayak gimana contohnya Wi? Lebih masuk kayak ke perasaannya, terus nanti masuk ke consequences-nya. Terus if you do this nanti begini loh, if you do that nanti begini loh gitu. Jadi kalau misalnya sabar aja, nunggu aja, gimana? Gitu kayak kembali lagi seperti kalau anak-anak
masih toddler itu kan mereka belajar delay gratification Iya. kan, dikasih permen 1 tunggu, dikasih 2, 3 gitu kan. Sama sih sebenarnya kayak gitu. Jadi kayak oke, tunggu aja dulu lah, nggak usah sekarang gitu. Kayak kita nikmatin aja dulu, telepon-teleponan dulu atau chatting-chatting dulu gitu kayak gitu-gitu. Jadi jadi menurut aku sih tiap umur dari teen, preteen segala itu semua tuh ada step-stepnya ya gitu. Apa namanya, di sekolah zaman sekarang itu kan udah ada sex education, tapi bukan sex education Iya. namanya ya, lebih ke pengenalan organ itu ya, Iya. Wi ya. Orang tua banyak nggak sih orang tua, banyak sih kayaknya ya, yang justru malah takut anaknya mendapatkan sex education. Apakah itu karena persepsinya ya? Kayaknya sepertinya orang tua udah beranggapan kayak Persepsi orang tentang tua lah. sex education-nya Iya, itu yang masih salah, berarti yang belum tepat ya. Bahwa sex education for anak-anak bukan mengajarkan Iya. Kama Sutra. Iya. Atau mungkin mungkin sebagian orang tua yang beranggapan tabu itu tadi kan gitu. Iya. Kayak nggak usah diomongin dulu, nanti aja pas mereka nikah gitu. Ada yang seperti itu kan. Ada juga yang begitu ya. Jadi sebenarnya yang benar, pokoknya sekarang gini aja ya Wi ya, kita sudah melihat kenyataan di luar. Banyaknya pelecehan, pelecehan itu kan termasuk juga suka sama suka sih, tapi ya dengan cara yang tidak normal ya, kayak lewat handphone, kayak lewat foto, itu kan termasuk pelecehan juga ya Wi ya. Iya. Nah itu semuanya memang harus dibekali dengan edukasi yang seperti itu, yang berkala seperti itu ya, mulai dari organnya sendiri, terus fungsi-fungsi organnya yang secara medis gitu ya, maksudnya kayak ada ya Wi ya, teman-teman gue yang dari kecil anaknya menyebut alat vitalnya tuh bukan penis atau bukan vagina, padahal kan itu nama sebenarnya kan, tapi pakai nama-nama lain gitu. Pisang, burung, dompet gitu ya. Itu membahayakan gak sih? Iya, karena memang mungkin ya itu banyak orang tua beranggapan itu tabu kan kalau disebutkan gitu. Tapi sebenarnya ya sangat membahayakan karena memang yang kita ajarkan dari 3 generasi itu sendiri bahwa anak-anak itu harus tahu emang itu namanya apa. Namanya harus jangan diganti-ganti sebenarnya namanya itu apa gitu. Karena pada suatu kalau misalnya ada apa-apa gitu ya, nanti orang nggak ngerti bahwa emang kejadiannya ada di part yang itu gitu. Itu sih sebenarnya. Kejadian apa-apa tuh maksudnya misalnya ada terjadi suatu pelecehan seksual misalnya dipegang gitu. Dia jadi mau ngadunya susah gitu ya bilangnya ya. Dompetnya dipegang sementara orang yang denger dompet dipegang kenapa dompet dipegang gitu ya. Kenapa? Padahal maksudnya diambil aja uangnya gitu kan. Mau diambil uangnya gitu. Dan itu terjadi ya. Iya. Diambil uangnya bener-bener tanggung jawab kita orang tua untuk menjelaskan bener-bener secara jelas ya Wi ya. Gak bisa sambil lalu, gak bisa pakai kata-kata main-main ya Wi ya, karena itu hal yang memang penting ternyata ya. Iya, yang bikin salah tuh karena persepsi sih ya Wi ya, persepsi dari kata-kata seks itu sendiri ya. Dan ya lingkungan juga kan. Lingkungan yang membuat kan, itu menjadi bahan meme ya kan, bahan bercandaan, bahan Iya kan. Iya, jadi sebenarnya sex education tuh seluas itu ya Wi. Kalau aku sendiri to be honest, waktu anak-anak kecil sih aku juga punya julukan sendiri gitu, kayak Mr. Wiwi gitu. Ada kayak gitulah ya gitu. Tapi ya begitu mereka besar ya enggak gitu. Langsung dijelasin yang sebenarnya. Gitu. Memang tergantung tingkat umur juga ya Wi. Iya, jadi kayak kenapa sih Bu kok dinamainya Mr. Wiwi gitu? Tahu Bu dulu juga namanya Mr. Wiwi gitu. Tapi iya loh, ada teman gue yang menyesal sekali karena dari kecil menyebut alat vital laki-laki itu pisang. Sampai sekarang itu anak kalau lihat pisang tuh geli. Lucu banget sih. Persepsinya dia udah itu gitu kan. Lucu banget. Tapi itu kan kasihan ya Wi ya. Maksudnya tapi temen gue jadi nyesel banget sih. Nyesel banget yang harusnya gue harus cepet switch di saat dia memang udah saatnya untuk tahu gitu bahwa alat itu namanya ini gitu, kegunaannya fungsinya ini gitu. Itu kan itu sex education kan ya Wi ya, benar-benar memperkenalkan si
fungsi dan Iya 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 ya betul kan? iya. Sama kayak apa namanya? Oh, satu lagi nih, Wi. Sex education soal masturbasi Oh oke. terjadi ya Terjadilah. di anak-anak puber ya Iyalah. kan? Heeh. Nah makanya Itu bagaimana sih menghadapinya, Wi? nah itu kembali lagi. Sex education itu kita nggak bisa mulai di remaja sih. Jadi Benar-benar emang harus dari kecil. kecil. Nah kalau masalah masturbate itu kembali lagi orang haus disuruh lari nggak mungkin kan, orang Yes. haus pasti minta minum ya kan. Jadi gimana caranya supaya dia nggak kepikir ke situ, dibikin sibuk aja anaknya. Kalau aku begitu, jadi kayak apalagi kalau laki-laki, yang laki-laki ya we all know lah ya, ibu-ibu di sini juga pasti tahu kan, laki-laki tuh ini pikirannya only sex ya kan, Udah gitu. natural ya. Udah natural lah. Jadi kalau misalnya laki-laki, apalagi anakku 2 laki-laki, ya mereka ya kita sibukin physical activities. Jadi mereka udah capek, mereka ya udah nggak ada waktu untuk mikirin gitu-gitulah gitu. Jadi Oke. kebanyakan yang seperti itu, anak-anak yang itu ya mereka di kamar main game, nonton, ya mau nggak mau ya yang Oke. dipikirannya hanya itu Oke. gitu. Jadi gitu caranya, Wi ya, untuk Dibikin sibuk. kita tidak bisa nggak bisa say no karena itu memang naturalnya manusia, Orang ya haus kan? kok gitu ya. Iya, tapi ada caranya ya, Wi ya. Ya Mm-mm. kita sibukin dengan hal-hal Iya. yang activity yang Iya. bikin mereka sibuk segala macam. Ya tidak terhindarkan gitu kan. Tapi ya ada caranya gitu ya, Iya. Wi ya. Oh iya ya, kalau misalnya yang tidak sibuk tuh jadi dia punya waktu lebih gitu ya Iya, untuk masuk ke situ gitu ya, Wi ya. Mungkin ibu-ibu juga banyak yang kayak, hah, anak kecil bisa masturbate? Iya. Iya bisa ibu. Iya. selama masih bisa berdiri ya bisa masturbate gitu, you know, kayak terus dan aku juga baru dapat dari salah satu dokter anak ya, bahwa kalau mereka rangsangannya itu sama seperti orang dewasa, sama aja gitu. Jadi umur ya remaja itu ya sama aja sebenarnya gitu. Iyalah ya, manusia Nah, ya. gimana caranya? Cuman bedanya point of view-nya mereka belum siap atau gimana ya, Wi ya itu ya. Iya makanya itu kalau misalnya kalau laki-laki ya itu aku kayak selalu kenapa anak laki-laki itu kayak harus banyak sportnya, pokoknya disibukkan lah ya. Jadi bukan cuma di dalam kamar main game aja gitu. Jadi kayak harus ada physical activities. Jadi mereka udah ya pulang ke rumah tuh udah capek aja sih. Ya, dan pikiran mereka udah lebih happy ke sana gitu ya, diarahkan ke satu hal yang lebih seru gitu kan. Gitu ya, Wi ya. Yang nggak bisa dihindarkan sih soalnya. Kalau untuk perempuan, Wi, anak perempuan, kalau perempuan mereka lebih bisa nyibukin diri ya dibanding laki-laki ya. Maksudnya kayak ada dandan apa di rumah tuh kan bisa kan kayak gitu lebih kayak tapi kalau laki kan ya udah gitu aja kayak kalau dia nggak punya activity yang kayak di luar olahraga apa segala macam, di rumah paling baca buku, tapi kalau laki aku lebih concern ke laki-laki sih dibanding kalau perempuan kan gitu. Perempuan masih bisa mikirin hal-hal yang lain lah. Kalau cowok tuh ya sibukin aja sih. Wi, di luar sana tuh anak-anak teenager ini kalau ada yang bertanya tentang kesukaan sesama jenis, gimana jelasinnya, Wi? Sebenarnya itu kembali ke value lagi masing-masing kan. Kalau misalnya memang kalau dari aku sendiri itu aku akan masukin dari sisi agama, bahwa kalau di Islam itu tidak boleh. Jadi aku akan masukin dari sisi itunya sih sebenarnya. Itu yang paling basic sih ya. Value sih. Value ya. Mau kita ngapain, mau kita ngomongin apapun itu kembali ke value keluarga itu masing-masing. Kalau ada keluarga yang oke-oke aja, oh ya udah gitu. Maksudnya kita juga respect itu gitu. Tapi ada yang mungkin sesuai ya, ada keluarga yang nggak kasih, yang tidak setuju itu ya oke gitu, itu juga oke gitu. Jadi memang tergantung dari value masing-masing gitu. Tapi kalau aku pribadi ya aku akan masukin dari sisi agama aja. Iya, karena itu sih ya yang paling pakem gitu ya rasanya ya. Karena itu terjadi ya zaman sekarang. Ngerasa nggak, Wi, bedanya zaman kita dulu sama zaman sekarang?
ya. Asli. Challenge banget ya. Banget, Mungkin banget. dulu buat orang tua kita juga challenge kali ya pada zamannya. Tapi buat zaman kita enggak. Tapi kan zaman kita tuh nggak ada sosial media sih. Itu dia, Ya itu kan? dia. Iya. Zaman kita nggak ada TikTok, Nggak ada. nggak ada YouTube, Nggak ada. ya kan? Jadi Iya. kayak orang tua kita PR-nya juga kayaknya nggak sebanyak kita deh. Iya. Zaman kita tuh kita belajar kayak gitu-gitu tuh sesama teman lagi Iya ngobrol-ngobrol di kan? sekolah, ya kan? Terus kalau teman-temanku cerita kayak mereka belajarnya apa? Stensil gitu kan? Oke, whatever. Gue nggak tahu. Sebenarnya sih masalahnya sama aja ya, Wi. Sebenarnya ya nggak sih, Wi? Iya. Masalahnya itu natural manusia di umur-umurnya, cuman karena perangkat-perangkat pendukungnya sekarang ini yang aksesnya lebih membedakannya, gampang aja aksesnya kan. lebih gampang, Gitu. iya. Jadi makanya kalau sekarang kita sebagai orang tua tidak bisa memfasilitasi anak-anak kitanya pasti mereka akan cari yang lain, outlet yang lain kan. Jadi lebih baik kita sendiri sebagai orang tua yang bisa memfasilitasi anak-anak kita gitu. Dengan semua info-info, dengan semua diskusi dan lain-lain yang kita bisa kasih gitu. Menarik. Sex education ternyata seluas itu. Yes. Dan lebih ke psikologi sih emangnya itu ya. Wi ya. Sex education itu ya. Oke. Kalau remaja ya. Tapi kalau misalnya kecil-kecil ya ada medisnya kan, kita harus tahu itu ada alat reproduksi apa gitu-gitulah kalau yang kecil-kecil. Tapi kalau remaja udah ya kita masukinnya itu kayak suka-sukaan kayak gitu-gitu sih. Ke feeling-feeling itunya ya. Karena itu yang lagi dialamin kan. Dan feeling-feeling itu yang mengarahkan ke arah sana ya. Iya. Oke. Kalau dari anak-anak, Wi, gimana Wi? Ya itu tadi ya, dari bayi, dari kecil, dari toddler yang kita ajarkan dari alat reproduksinya, maksudnya penarangan-penarangan itu ya. Ini kan private part, jadi yang boleh pegang cuma siapa? Cuman ayah, Ibu, cuman ayah ibu gitu. Ini boleh pegang nggak? Enggak. Ini boleh pegang nggak? Enggak. Kayak gitu-gitu sih. Ya itu aku bilang nggak bisa ya cuma satu kali. Jadi terus. Nanti begitu dia masuk sekolah juga sama. Berarti nanti kalau misalnya mau ke kamar mandi apa gitu. Jadi kasih tahu bahwa yang boleh dikasih lihat yang mana, yang enggak yang mana, yang boleh dipegang yang mana, pegangnya sejauh apa, kayak gitu ya. Jadi tips-tipsnya dari Uwi seperti itu ya, Wi ya. Kita benar-benar pendekatan ke anak itu harus sedetail mungkin dan dari sedini mungkin sebenarnya, Wi ya. Dan terbuka aja, tergantung dari penerimaan si anak. Sekali lagi emang harus dari kita. Ya, kita harus mengenal anak kita sih terutama. Kita yang harus mengenal anak kita. Ya mengenal itu kan luas ya artinya. Jadi dari moodnya, dari knowledge-nya dia sejauh mana, dari kedekatan dia sama kita, openness-nya dia. Kan ada anak yang mungkin diomongin jadi awkward. Nah itu juga jangan gitu. Jadi jangan dipaksa gitu. Kalau dia udah ngerasa awkward, udah nanti aja gitu. Berarti kita mungkin jalan ke kanan dia awkward, ya udah kita coba yang kiri gitu. Kalau misalnya nggak bisa berarti kita mesti jalan yang lain lagi gitu. Tapi ya harus bisa sih. Jadi emang ya kayak proses kayak kita pacaran lah, kayak kita pacaran memutuskan kita pacaran kan itu getting to know each other kan ya, sama anak-anak kita juga kayak gitu. Jadi emang kita harus saling mengenal bagaimana caranya kita komunikasi sama anak-anak kita dan bagaimana supaya mereka juga bisa open sama kita gitu. Jangan sampai dia open sama yang lain kan pinginnya kan gitu. Jadi gimana caranya supaya dia bisa open sama kita. Kalau misalnya tidak bisa di hari itu ya mungkin di besoknya gitu. Mungkin di besoknya nggak apa-apa gitu. Give it some time gitu. Jadi nggak harus menunggu nggak harus kapan-kapannya enggak gitu. Tapi pokoknya kita berdua lah yang tahu gitu. Berarti kita harus aware banget ya, Wi, setiap saat ya. Makanya itu perlunya kita kedekatan sama anak ya, Wi ya. Bukan cuma nganter sekolah dan jemput cuma nganter sekolah dan jemput. Soalnya banyak ibu-ibu kan, ya saya tuh deket banget sama anak saya karena saya udah nganterin, jemput, masakin, nidurin, itu aja gitu. Tapi quantity tapi bukan quality gitu. Building relationnya yang building Yeah. relation itu kan ya dari komunikasi ya, Wi. Iya, dan mungkin kalau yang ya kita berdua alamin kali ya, Sin. Jadi anak-anak itu kan juga mungkin ada yang pendiam, nggak terlalu terbuka. Nah itu mungkin lebih susah kali masuknya gitu ya. Tapi ya kalau emang kita kenal anak kita banget, ya kita bisa lah nguliknya. Sama seperti kalau kita pacaran kan juga
ya mungkin pacar kita juga nggak terlalu terbuka, tapi gimana caranya supaya pacar kita bisa terbuka sama kita gitu. Sama sih sebenarnya sama itu, seperti itu gitu. Kalau mungkin kalau cewek-cewek lebih dekat sama ibunya, tapi kebenaran anakku cowok-cowok gitu, tapi ya they still need to be open and close to me gitu. Gimana caranya gitu. Mungkin nggak seterbuka cewek kalau ngomong ya gitu, tapi ya tetap bisa dekat sama aku gitu. Tetap harus bisa cari cara. Pokoknya intinya gimana caranya anak-anak kita nih punya attachment yang kuat sama kita, bukan cuman bonding itu ya. Bonding itu kan benar-benar heart to heart banget ya, Wi ya. Yes. Bagaimana ya komunikasi kan ini kan building bonding itu kan ya. Build relationship kita yang lebih dalam ya. Jadi kita tahu persis jalan pikirannya dia segala macam, sehingga pada saat kita tahu jalan pikiran anak kita jadi lebih mudah ya, Wi ya, untuk masuk ke poin-poin yang memang dia lagi di situ gitu ya, Wi ya. Iya sih, emang ya kesalahan gue sih ya sebenarnya ya, suka terlalu cepet kirain ini anak ya. Enggak sih sebenarnya itu bukan kesalahan lo Sin, itu bukan suatu kesalahan, emang itu adalah naluri ibu-ibu kayak kita udah freak out duluan ya kan, kayak kok anak gue udah tahu, kenapa anak gue nanya ini gitu. Terus kayak ya kita udah kayak berpikirnya terlalu jauh, overthinking itu tadi lah ya. Overthinking kan, jadi kayak udah parno duluan, padahal bukan itu maksudnya. Bukan, bener deh kayak mungkin yang dia tanya cuma apa gitu. Itu ya. Jadi emang kembali lagi kita harus, kalau udah kayak gitu ya namanya ibu-ibu ya pasti ya, maksudnya kalau theoretically kayak gampang banget gitu, padahal aku juga kalau panik aja gitu ya. Tapi akhirnya aku berusaha kayak tenang dulu. Oh ya, tadi nanya apa ya? Oh, tanya. Terus oke. Terus baru balikin lagi kayak so far what do you know? Kayak gitu. Jadi apa yang kamu tahu tuh apa gitu. Oke, berarti udah tahu ini. Oke, diterangin aja yang step tadi. Step 1 dulu. Udah sampai situ dulu gitu ya. Udah. Nanti dia tanya apa lagi? Baru dijawab. Baru kita jawab lagi. Tapi enggak usah kejauhan. Enggak usah. Bener. Aduh, iya itu dia tuh ya. Iya. itu belajar nggak ada berhentinya tuh. Nggak ada, asli nggak ada. Terus aja belajar setiap hari PR ya. banget ya. Iya, intinya sih emang kita nggak boleh cepet kaget ya, Wi ya. Karena walaupun bagaimana kita ya face the fact ya. Di luar sana banyak hal terjadi gitu kan. Sangat banyak hal terjadi gitu, dan tidak bisa dihindari. Satu-satunya cara adalah kita membekali anak kita dengan pengetahuan atau wawasan yang cukup luas dalam gitu kan, sehingga mereka bisa menjaga diri mereka sendiri. Kita kan nggak mungkin 24 jam ngeliatin anak kita browsing apa sih. Benar. Nggak mungkin. Terus kalau misalnya kita connect ke handphone kita kan suka tuh yang ada parental itu ya. Oke, sampai umur berapa sih digituin? Tadinya anakku yang besar itu, anak-anak tuh kalau komputer aja di luar, jadi apa yang mereka browsing segala aku bisa lihat gitu. Tapi akhirnya yang besar udah minta di dalam. Wah, itu panjang juga sama aku gitu. Oke, boleh di dalam, tapi lalalala itu lalalanya panjang. Asli panjang banget gitu. Karena bubu segitu parnonya kan, kayak ya bubu kan parnoan banget kan, Ina itu kan parno banget, jadi dikit-dikit kayak psikolog 3 generasi tuh udah tahu ada apa lagi bu, kenapa sih bu gitu, kayak udah ya udah bu tenang aja bu gitu, kayak tapi kan ya emang parno aja gitu. Apa sih sebenarnya yang ibu-ibu parnoin, apa sih sebenarnya yang bubu parnoin gitu ya, aku belum siap. Maksudnya gue udah cukup ngebekalin anak-anak gue belum sih, maksudnya untuk mereka tahu sejauh itu, untuk mereka going that far gitu, gue udah cukup belum ya gitu. Iya nggak sih, kita sebagai orang tua pasti itu harus dong bertanya sendiri. Iya ya itu sih sebenarnya yang aku parnoin dari semua itu tuh, kayak misalnya there will be a day mungkin ya, ibu-ibu di sini mungkin kayak anaknya ketahuan tiba-tiba browsing apa gitu, kayak nonton YouTube apa gitu, terus pasti ibu-ibunya menjerit, akhirnya marah ya, akhirnya anak-anak itu jadi nggak terbuka kan gitu. Pernah kejadian di aku, bukan browsing macam-macam, tapi browsing apa sih di Instagram itu tentang orang-orang rapper gitulah gitu. Pas aku lagi lihat gitu, itu rasanya kayak nangis ya, aku nangis kayak rapper itu yang ya gitulah ya, agak menjurus ke sana gitu. Itu nangis aku karena kaget
Oke, Tapi aku nggak menjurus marah. ke sananya maksudnya? Ada seksual kontennya. Oh, ada sexual content-nya. Heeh. Itu video klip, music Iya, video iya, klip iya. gitu. Heeh. Terus ada sexual content-nya. Banyak Banyak. sexual content-nya. Terus lihatlah si Heeh. anak ini. Iya, tapi mungkin sebenarnya mungkin tidak sengaja ya. Jadi kayak lagi browsing apa terus keluar apa, Iya. suka gitu kan Iya, gitu. iya. Tapi aku ngeliatnya kan udah nangis duluan lah, karena aku udah freak out duluan gitu kayak aduh gila gitu. Terus udah akhirnya aku telepon salah satu associate gitu. Oh, actually partnerku di 3 generasi gitu. Gimana nih lalala gitu. Sebenarnya yang lo takutin apa sih katanya gitu. Iya benar. Takutnya kayak gue nggak siap gitu ya. Tapi anaknya udah sampai situ. Terus mau gimana? Nggak mungkin dimundurin. Aha. Iya kan? Wih, deketin di mic dikit. Oh maaf ya. Maaf loh, saking nafsunya loh saya loh. Oke, balik lagi ke tadi. Ternyata seorang Bubu Uwi parnoan juga. Aduh, ya. Parnoan banget. Padahal kamu co-founder 3 generasi. Parno, justru karena sangat. kamu parno jadi kamu co-founder 3 generasi because you need help gitu ya. Iya, banget parah. Parnonya Kamu tuh luar biasa. Parno itu Sampai karena sampai sekarang. Karena itu terlalu banyak melihat hal di luar sana. Mungkin karena aku terlalu banyak baca ya. Awalnya ya waktu anak masih kecil-kecil tuh aku terlalu banyak baca literatur nih. Jadi misalnya gini, anak umur 1 tahun harus udah bisa berapa kata gitu ya. Lah harus udah berapa kalimat. Kok si Arka gak bisa ya? Langsung gue bawa psikolog. Terus udah nih, terus kayak harus udah bisa manjat apa. Kok belum bisa gini ya? Kayak gitu, jadi terlalu banyak baca, jadi kayak parno sendiri gitu. Tapi parnonya sekarang bukan cuma ke anak-anak, maksudnya ke aku juga kayak aku tuh tipe orang yang nggak bisa konflik karena aku takut kayak I feel like I have to be a Nutella padahal I'm not gitu, you know. Pleasing everybody. Not pleasing everybody, but it's just aku takut nyakitin hati orang dan aku takut punya konflik sama orang. Oke. You know, nah parno. Jadi aku itu yang bikin bikin parno. parno juga. Jadi kayak misalnya aku kalau apa kayak aku maaf ya gitu kayak aku parno towards anything tuh aku bisa parno gitu. Ya ke anak-anak parnonya karena ya itu ya tadi macam-macam nah, itu ya. Tapi kalau udah ngajarin sekarang, yang benar atau belum, terutama sih soal persiapan dia di dunia luar itu ya Wi ya. Iya nggak sih, maksudnya sebagai ibu apa sih yang kita parnoin? Ya sih, coba sih. Bener sih. Iya kan? Aku sudah benar atau belum ngajarnya emang gitu ya. Udah siap ya dia udah sampai situ. Tapi ya itu again benar juga kalau kata partnerku kan, ya emang dia udah sampai situ, emang dia udah lihat itu, terus mau ngapain? Lo mau lo erase memorinya? Gak bisa. Kan gak bisa. Gitu. Maksudnya dia udah di taraf di mana dia sudah mengerti misalnya kayak anak-anak apa ya masturbate atau apa. Terus lo mau ngapain kalau dia mau ngapain? Ya. Nggak bisa kan gitu. Tapi ya yang kita bisa sebagai ibu adalah ya udah dibekalin aja value-value yang lo mau di keluarga lo. Nilai-nilai seperti apa sih yang boleh dan yang tidak boleh, yang sesuai dan tidak sesuai, norm seperti apa, kayak gitu-gitu sih. Iya. Wi, di 3 generasi sendiri punya program apa aja Wi untuk sex education ini? Oh, kita sekarang kebetulan kalau dibuka websitenya ya ada kelas pendidikan seksual berkenalan dengan gairah masa remaja itu tadi yang kita obrolin ya. Gairah itu ya. Gairah masa remaja. Oke. Itu terus kelas pengasuh ini buat neni, terus ada persiapan pertama pengasuhan dalam keluarga ini. Persiapan pertama pengasuhan dalam keluarga itu kalau ini baru punya anak gitu. Ini nih ya yang dari tadi kita obrolin ya, kelas pendidikan seksual berkenalan dengan gairah masa remaja. Iya masa remaja ya itulah ya pubertas itu ya. Pubertas itu dari preteen ya. Dari preteen. Kalau remaja tuh lebih exploring ya Wi. Exploring, ya udah explore ya. Udah explore sebenarnya kan. Dari preteen juga udah. Cuma kalau preteen kan mungkin belum kayak suka-sukaan gitu kan. Kalau teenager kan udah mulai lebih dalam lagi kan. Betul. Udah mulai kepikiran kayak pengen berduaan apa gitu-gitu. Itulah ya. Nah, gairah masa remaja tuh itu ya. Iya, ini ada mindfulness for mothers tuh kita berdua butuhin. Jadi kayak gini kan kita stres tuh kan ya ngadepin anak-anak remaja. Nah gimana caranya kita tetap being mindfulness gitu. Oke. Kunci tenang jalani peran ibu. Nah, iya. Bagaimana kita menghadapi anak gitu kan. Habis ini juga ya Wi ya. Soal pengaturan kata-kata juga ya Wi, penting juga ya. Iya. Iya enggak sih? Jadi makanya kayak penggunaan tata bahasa yang
harus iya. sesuai. Kalau kalau kita sering dengar tuh kan kalau anak kecil-kecil kita jadi ibunya, terus agak gedean kita jadi Temen. temennya, kayak gitu-gitu. Somehow aku kerasa sih sekarang iya sih benar juga sih gitu, Hmm. kayak there will be a time aku jadi ibunya, cuma there will be a time aku jadi kayak temennya Ya, gitu. Emang ya mau nggak mau harus kayak gitu sih ya. sebenarnya gitu. Wih, sampai sejauh mana sih batasannya di saat kita punya anak remaja kan kita harus jadi temen. Hmm. Sampai sejauh mana sih batasannya kita boleh? Hmm, Oh, tergantung sih, tergantung ya, tergantung balik case-nya lagi ya. masing-masing ya, tergantung dari tergantung ya kita maunya seperti apa gitu Oke. sebenarnya gitu. Kalau sekarang mungkin yang lagi seru pembahasan di rumah tuh adalah vape, Sin. Oke. Vape. Jadi ya Anak cowok sih ya. kembali lagi kan kalau kalau remaja itu kan peer pressure ya, Peer pressure. teman-temannya nge-vape jadi pingin ikutan nge-vape gitu kan. Oke. Kenapa harus nge-vape? Jadi kayak harus ya kita omongin gitu, diomonginnya terus harus ngobrol sih, harus Dikorek ngobrol. gitu ya, korek dari Dikorek. sisinya dia. Iya. Kenapa gitu ya? Apakah perlu? Mm-mm. Tapi bukan nyecer kali ya Wi ya. Enggak, Lebih ke jangan nyecer. jangan ya. Lebih ke ngobrol santai aja hanya untuk tahu dia pemikirannya kemana. Jadi Dan itu berlaku untuk semua topik lah ya sebenarnya Iya. Wi ya. Begitu caranya ya Wi ya. Mm-mm. Tanya dulu. Mm-mm. Kita mengorek dulu, kita berusaha memposisikan aku di dia gitu ya, gitu nggak sih? Wi? Iya karena kalau tadi Cindy bilang memposisikan kita di dia, iya betul, karena nggak gampang. Kadang-kadang buat kita nggak make sense. Apa sih kata ikutin teman-teman apa Iya. gitu kan? Kayak misalnya kita suruh apa dia nggak mau, tapi kata teman-teman itu asik baru dia lakuin kan? Iya. Itu sering banget kan? Itu kayak Begitu. bikin emosi tuh kalau kayak gitu tuh, kayak kenapa sih, kayak Bubu kan udah ngomong dari kemarin nggak dilakuin gitu, tapi kalau teman-teman langsung dilakuin gitu. Tapi ya itu again, karena memang kalau remaja itu it's what important is what they say is what's important gitu, yang lain-lain nggak penting gitu. Kayak gue bisa masuk ke dalam certain group, gue bisa masuk belongs to this group gitu, itu kayak the most coolest gitu, kayak waduh gue cool banget gitu, bodo amat gitu apa kata orang gitu. Itu remaja tuh lagi masa-masanya Yes. begitu ya. Oke. Dan itu termasuk di pelajaran sex education juga ya Wi ya, untuk remaja ya. Iya sebenarnya Bagian ya. Iya, Bagian ya. bagian itu sebenarnya kan kayak misalnya kayak ya itu tadi aku Karena itu bilang gairah ya, masuknya di gairah masa remaja itu ya. Oke. Wi, kasih saran dong Wi buat ibu-ibu ibu-ibu. yang punya anak-anak 13 sampai 19 tahun. Apa yang memulai? Mungkin ada yang baru mulai, mungkin ada yang baru terbuka. Mungkin banyak lah ya di luar sana lah ya. Apa saran dari Uwi? Buat ibu-ibu yang anaknya remaja, anakku umur 16 sekarang. Saranku sebenarnya gampang sih sebenarnya. Kalau ibu-ibu merasa anak-anaknya sudah besar dan tidak perlu didampingi, jangan pernah beranggapan seperti itu, karena justru anak-anak yang besar ini butuh ibunya atau butuh ayahnya di sampingnya untuk temen ngobrol, untuk temen diskusi gitu. Jadi emang harus dipepet terus sama seperti waktu mereka kecil. Cuma memang mungkin kalau misalnya perannya kita sebagai orang tuanya atau sebagai somebody yang mereka respect, mungkin ada kalanya di saat umur-umur ini mereka bisa menganggap kita sebagai teman aja. Jadi bukan sebagai ibu atau ayahnya, tapi kayak teman aja, teman diskusi, teman bicara, teman ngobrol, teman asik gitu. Itu sih. Itu ya. Jadi untuk para ibu-ibu yang punya teenager, kita harus bisa memposisikan diri kita sebagai teman dengan batasan. Yes. Ya kan? Iya. Tapi ya membuat dia nyaman dulu kali ya Bu ya ke kita ya. Itu ya yang paling penting untuk kita terapkan sehari-hari ya. Betul. Oke, menjadi teman anak kita yang remaja tanpa judge, ya kan? Tapi benar-benar ya membuat mereka nyaman ya. Iya, karena karena kita memang menyiapkan mereka untuk nanti kan, untuk mereka dewasa sebenarnya kalau umur-umur remaja ini kan. Jadi macam-macam yang kita obrolin kan, bukan cuma sex education aja. Jadi skill apa aja sih yang mereka perlukan untuk nanti mereka dewasa, untuk mempersiapkan mereka untuk adulthoodnya sih, untuk dewasa nanti gitu. Jadi memang harus banyak
diskusi, harus banyak ngobrol sih sebenarnya. Diskusi harus banyak ngobrol, dan kita sendiri juga harus memperkaya wawasan kita sendiri ya Wi ya. Betul. Ya kan? Kita juga harus aware dengan apa yang terjadi di luar, nggak bisa kita hindarkan, nggak bisa kita umpetin anak kita juga, Iya. tapi kita harus face the fact, benar ya Wi ya, harus hadapi kenyataan yang ada, dan membekali dengan value itu tadi ya Wi ya, Iya. nilai-nilai itu ya. Karena anak remaja itu banyak ya, maksudnya kayak sekarang tuh gimana cara ngajarin mereka empati. Yes. Itu remaja sekarang kan hampir, ya permasalahannya kok anak gue gak punya empati banget ya, udah gede tapi gak punya empati ya. Nah itu gimana caranya kita ngajarin mereka empati dengan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari dan lain-lain. Itu kan ya Itu masalah remaja juga ya Wi ya. Iya, ya itu banyak sebenarnya masalah remaja tuh luas sekali sebenarnya gitu. Karena ya itu aku bilang, menurut aku remaja itu adalah seseorang yang kayak baru lagi gitu loh. Kalau anak-anak, kalau dulu anak-anak toddler segala gitu kan, usia sekolah gitu, kayak oh ya udah gitu. Tapi begitu remaja kayaknya mereka memasuki satu fase lagi di mana kita sebagai orang tua juga harus belajar lagi gitu. Peralihan ya. Iya. Peralihan dari masa kecil mau menuju dewasa, yaitu remaja ya. Iya, kan? kayak kita tadinya bisa tiduran di sebelahnya gitu kan, tiba-tiba kayak dia risih. Iya kan, kayak enggak, aku mau sendirian. Hah? Kenapa mau sendirian? Iya. Kenapa gitu, kayak ya gitu, jadi tarik ulur sih sebenarnya. Jadi memang kita nggak boleh cepet kaget ya Wi ya. Iya. Tapi banyak-banyaklah mengisi wawasan. Salah satunya dari 3 generasi. Betul Ikutlah sekali. banyak-banyak Betul konsultasi sekali. ya di 3 generasi. Ya jangan lupa ya ibu-ibu ya, buka website kami, ada kelas-kelas yang menarik dan juga live IG di Instagramnya 3 generasi. Ya Tetap itulah ibu-ibu mau tahu tentang anak remaja. Ayo mari kita sama-sama belajar di 3 generasi. Wi, terima kasih banyak ya Sama-sama. waktunya hari Sama-sama. ini. Semoga ibu-ibu semua di rumah termasuk saya juga mendapatkan banyak sekali wawasan-wawasan, karena penting banget bagaimana kita menjalani hidup kita bersama anak kita yang lagi teenager ini, dan membantu, membimbing, mengarahkan mereka supaya mereka bisa menjadi sosok dewasa yang selaras. Yes. Begitu? Yes. Terima kasih ya Wi. Terima Sama-sama. kasih ibu-ibu. Terima mau kasih tahu. semuanya. Bye. Bye.